kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi akhir pekan. Banyaknya jemaah calon haji lanjut usia menjadikan mereka masuk dalam kategori resiko tinggi seperti 370 jemaah calon haji kloter 11 embarkasi Palembang yang diterbangkan ke Tanah Suci pada Sabtu petang. Ya, oleh karena itu ada cara yang ditempuh untuk menjaga kesehatan para jemaah calon haji di Tanah Suci. Seperti yang dilakukan para calon haji di Mekah. Mereka melakukan senam di lobi hotel. Jemaah calon haji yang tergabung di kloter 11 berjumlah 448 orang. Mereka berasal dari Kabupaten Oku Timur dan Kota Palembang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 370 orang atau 82% masuk kategori resiko tinggi. Sebelumnya, jemaah kloter 11 masuk ke asrama Haji Sumsel Jumat sore. Mereka yang masuk kategori resiko tinggi karena usia dan penyakit. Selain itu, ada juga yang butuh bantuan tongkat dan 11 orang menggunakan kursi roda. Tapi kita juga sudah mengimbau kepada tim kesehatan, juga pada jemaah haji, agar mereka untuk menjaga kondisi kesehatannya dan mereka juga dalam melaksanakan ibadahnya harus taat dengan apa yang sudah diarahkan oleh tim kesehatan baik di kloter maupun nanti tim kesehatan dari PPIH Arab Saudi. Kemudian juga dia sampaikan bahwa kondisi di Arab sekarang suhunya sudah sangat tinggi. Kita harapkan mereka ini harus banyak-banyak untuk minum air putih supaya tidak terjadi dehidrasi apalagi sampai heat stroke. Sementara itu salah seorang jemaah yang masuk kategori Risti mengaku bersyukur masih bisa berangkat ke Tanah Suci. Saya nunggu 12 tahun sama anak saya, aturan sama istri saya. Tapi istri saya baru sakit 2 hari, 1 malam. Iya, jadi sekarang sulit saya memanfaatkan dengan anak saya 3. Dengan saya. Ya, maka dari itu saya mengucapkan saya masih disayang dengan Allah. Masih dipanggil ke Tanah Suci. Ya, meskipun istri saya itu sudah meninggal, dia aku batalkan juga. Jemaah calon haji kloter 11 embarkasi Palembang ini diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu petang. Sebelum melakukan aktivitas lain di Tanah Suci, jemaah calon haji asal Indonesia melaksanakan senam haji. Senam ini dilakukan untuk menjaga kesehatan selama pelaksanaan rangkaian ibadah haji. Seperti para jemaah calon haji asal Cianjur ini, mereka mengikuti kegiatan senam pada Sabtu pagi di depan lobi hotel di Mekah, Arab Saudi. Hari ini diawali dengan senam haji untuk menjaga istitoah jemaah haji khususnya di JKS 07. Dengan melakukan rutin senam haji, maka insya Allah badan akan fresh, daya tahan tubuh akan meningkat dan insya Allah jamaah dalam keadaan istitoah. Setelah senam, para calon haji ini mendapatkan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan rutin terhadap calon haji dengan resiko tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya, sebanyak 385 calon haji asal Provinsi Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Sabtu pagi. Jemaah yang tergabung dalam kloter 32 ini dijadwalkan terbang ke Arab Saudi pada Minggu sore. Sementara itu demi bisa bertemu jamaah calon haji, sejumlah keluarga pengantar asal Kabupaten Lombok Tengah rela menginap di trotoar jalan di depan Asrama Haji Embarkasi Lombok. Asrama Haji Pondok Gede dipenuhi oleh jemaah calon haji pada Sabtu. Beberapa kloter telah berangkat pada Sabtu siang, yaitu 435 jemaah asal Provinsi Banten dan Provinsi Lampung sebanyak 388 orang. Sementara sebanyak 388 jemaah calon haji kloter 31 asal Jakarta terbang pada Sabtu sore. Panitia penyelenggara haji pun mengimbau agar jemaah calon haji menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Hingga Sabtu 25 Mei tercatat sudah ada 12 calon haji meninggal dunia di Arab Saudi karena berbagai sebab. Jadi kita sarankan kepada jamaah itu tetap harus menjaga kondisi karena di sana itu sangat luar biasa sekarang cuacanya, karena salah satu penyebab untuk drop itu adalah kelelahan. Makanya
kami itu menghimbau kepada kelompok bimbingan juga ketika mau ada kegiatan dilihat dan ditanya dulu kondisi jemaah. Salah satu kegiatan sebelum melaksanakan ibadah haji adalah pembekalan atau manasik haji. Alisan Tour dan Travel, salah satu penyelenggara haji khusus, menggelar manasik haji yang kedua di Hotel Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu. Di manasik haji kali ini juga disampaikan bagaimana menggunakan pakaian ihram yang benar bagi jemaah laki-laki. Tujuannya agar jemaah bisa melaksanakan umroh dan haji lebih nyaman dan tidak khawatir ihram akan terlepas. Para calon haji khusus ini juga mendapatkan informasi mengenai teknis keberangkatan, tak lupa perlengkapan yang harus dibawa saat berhaji. Tahun ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu cuaca masih cenderung agak panas. Diperkirakan sekitar 45 derajat. Mungkin kita sampaikan tadi waktu manasik kepada jamaah, intinya perbanyak minum, perbanyak istirahat, dan mensuplai makanan-makanan bergizi. Tentunya itu yang paling utama. Yang kedua, mengurangi kondisi intinya operasional yang mereka ke masjid dan lain-lain. Cukup dari masjid mereka kembali bisa istirahat. Karena apa? Mengingat nanti pas pelaksanaan haji semuanya bisa fit. Rencananya manasik haji khusus dari Alisan akan diselenggarakan juga di Madinah dan Mekah agar para jemaah paham betul tata cara serta hal yang diwajibkan dan disunahkan saat beribadah haji, termasuk doa-doa yang akan dipanjatkan nanti di Tanah Suci. Sementara itu, demi bisa bertemu jemaah calon haji, sejumlah keluarga pengantar jemaah asal Kabupaten Lombok Tengah rela menginap di trotoar jalan depan asrama haji Embarkasi Lombok. Mungkin ini udah tradisinya orang Lombok Tengah ini, begitu kita berangkat ada jemaah haji kita rame-rame gitu ngantar gitu Pak. Berapa sanak saudara yang dibawa Bapak? Ya sekitar 10 orang ini, masih di luar juga belum datang ya. Ini apa aja yang dibawa nih, perlengkapan apa saja? Perlengkapan tikar, air minum, makanan, nasi juga bekal ya Pak. Namun mereka tak bisa bertemu dengan jemaah calon haji lantaran para jemaah harus masuk asrama haji untuk menyelesaikan urusan dokumen keberangkatan, pemeriksaan kesehatan, dan beristirahat sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Liputan CNN Indonesia.